Minasan, konnichiwa. Jerome Pauline di sini, kali ini jadi ghostwriter buat psikologi otak. Hari ini kita bahas seberapa besar dampak AI buat anak-anak di 2024. AI sekarang udah kayak udara, ada di mana-mana, berkembang super cepat. Anak-anak makin jago teknologi, tapi kadang jadi susah fokus, gampang bosan tanpa gadget, atau canggung ngobrol langsung. Video ini buat semua orang tua dan calon orang tua, yuk, pahami peluang dan bahaya AI. Saya teknologus punya karakter kuat. Siap? Tonton sampai habis, ini penting banget. Bahaya pertama, ketergantungan berlebihan pada AI. AI memudahkan segalanya, cari info, ngerjain PR, bikin gambar, semua instan. Tapi, kalau anak terlalu sering mengandalkan AI, kemampuan berpikir mandiri dan problem solving mereka bisa tumpul. Anak jadi jarang menganalisis, malas mencoba sendiri, dan terbiasa menerima jawaban siapa pakai. Akibatnya, saat menghadapi masalah nyata yang gak ada jawaban instan, mereka bisa bingung dan gampang frustrasi. AI juga bikin anak terbiasa dengan kepuasan instan. Begitu dihadapkan pada proses yang butuh waktu dan usaha, mereka gampang menyerah. Dunia nyata penuh ketidakpastian, nggak seperti AI yang serba pasti. Anak yang terlalu nyaman dengan AI bisa jadi cemas atau panik saat menghadapi situasi tak terduga. Contohnya, anak yang sedikit-sedikit tanya AI, bahkan untuk hal sepele, lama-lama kehilangan kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kreativitas juga bisa menurun. AI memang bisa bikin karya keren, tapi proses kreatif sejati butuh eksplorasi dan kegagalan. Kalau anak cuma jadi konsumen output AI, imajinasi dan orisinalitas mereka nggak terasa. Bayangkan kalau tiba-tiba internet mati, anak yang sudah sangat bergantung pada AI bisa merasa lumpuh total. Mereka mungkin nggak tahu harus mulai dari mana untuk mengerjakan tugas atau mencari hiburan. Kemandirian jadi rapuh kalau hanya mengandalkan teknologi. Orang tua harus waspada, jangan sampai kemudahan AI justru menggerus skill fundamental anak. Ajarkan anak bahwa AI itu alat bantu, bukan pengganti otak mereka. Anak harus tetap jadi pilot utama dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan. Tantangan besar, tapi bisa diatasi kalau kita sadar dan mau bertindak. Jangan biarkan anak jadi penumpang pasif di era AI. Dorong mereka untuk tetap mencoba, gagal, dan belajar dari pengalaman nyata. AI boleh membantu, tapi jangan sampai anak lupa cara berpikir sendiri. Keseimbangan antara teknologi dan skill dasar itu kunci masa depan mereka. Ingat, AI itu alat, bukan solusi untuk segalanya. Anak perlu belajar struggle, sabar, dan kreatif tanpa selalu mengandalkan AI. Orang tua harus aktif membimbing, bukan cuma mengawasi. Bangun kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan tanpa bantuan instan. Dengan begitu, mereka siap jadi generasi tangguh di era digital. Bahaya kedua, kemampuan sosial anak bisa anjlok gara-gara AI. AI, terutama chatbot, jadi teman ngobrol yang selalu sabar dan menyenangkan. Tapi, interaksi ini nggak ngajarin anak membaca ekspresi wajah, intonasi, atau bahasa tubuh manusia. Akibatnya, anak bisa canggung saat harus ngobrol langsung dengan teman atau orang dewasa. Mereka bingung memulai percakapan, menjaga obrolan, atau merespons emosi orang lain. Empati juga terancam. AI nggak punya perasaan, jadi anak kurang terlatih memahami emosi orang di sekitarnya. Di dunia nyata, kemampuan membaca emosi itu penting banget buat membangun hubungan sehat. Anak yang nggak peka bisa dianggap egois atau aneh, padahal mereka cuma kurang latihan interaksi nyata. Interaksi dengan AI cenderung transaksional, tanya jawab, perintah dilaksanakan. Hubungan manusia jauh lebih kompleks, penuh kompromi dan negosiasi. Anak yang terbiasa dengan AI bisa kesulitan beradaptasi dengan dinamika sosial yang nyata. Risiko isolasi sosial juga meningkat. Anak lebih nyaman dengan AI, akhirnya menarik diri dari teman dan keluarga. Padahal, interaksi tatap muka penting banget buat perkembangan psikologis dan emosional. Anak juga jadi kurang terlatih menyelesaikan konflik. AI nggak pernah benar-benar berkonflik seperti manusia. Kalau nggak terbiasa menghadapi konflik, anak bisa kewalahan saat perselisihan nyata terjadi. Solusinya, pastikan anak tetap punya banyak kesempatan berinteraksi langsung. Dorong mereka main bareng teman, ikut kegiatan offline, dan habiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Ajarkan pentingnya mendengarkan, berbagi, dan memahami perasaan orang lain. AI boleh jadi teman belajar, tapi jangan sampai menggantikan peran interaksi manusia. Bangun kecerdasan sosial anak lewat pengalaman nyata, bukan cuma lewat layar. Anak butuh latihan menghadapi emosi, konflik, dan kompromi di dunia nyata.
Orang tua harus aktif menciptakan momen interaksi sosial untuk anak. Dengan begitu, anak tumbuh jadi pribadi yang empati dan percaya diri di dunia nyata. Bahaya ketiga, bias dan misinformasi dari AI. AI nggak selalu netral, dia belajar dari data yang bisa saja bias gender, ras, atau budaya. Anak-anak mudah percaya pada jawaban AI yang terdengar meyakinkan, padahal bisa saja salah atau penuh prasangka. Kalau AI bilang A itu benar, anak bisa langsung percaya tanpa cek ulang. Ini berbahaya karena bisa membentuk pola pikir sempit dan penuh stereotip. AI juga bisa ngasih informasi salah atau bahkan ngarang jawaban yang terdengar masuk akal. Anak bisa salah konsep, salah ambil keputusan, dan kemampuan berpikir kritis jadi tumpul. Mereka jadi konsumen informasi pasif, bukan pencari kebenaran aktif. Di era banjir informasi, kemampuan memilah fakta dan hoax itu super penting. Jangan sampai anak jadi korban hoax gara-gara terlalu percaya AI. Ketergantungan pada AI juga bikin anak malas riset mandiri. Mereka kehilangan kesempatan belajar mencari, membandingkan, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber. AI sering kasih jawaban instan, padahal banyak isu di dunia ini nggak hitam putih. Anak jadi nggak sabar mendalami topik rumit, lebih suka jawaban sederhana. Solusinya, ajari anak skeptis, selalu cek ulang info dari AI ke sumber lain yang kredibel. Diskusikan berita atau info yang mereka dapat, latih mereka menganalisis dan berargumen. Jangan biarkan AI jadi satu-satunya guru. Jadilah filter dan pembimbing utama buat anak. Ini investasi penting untuk masa depan mereka. Bahaya keempat, privasi dan keamanan digital anak. Data itu harta karun, dan anak-anak jadi target empuk buat pihak tak bertanggung jawab. Banyak aplikasi AI gratisan ngumpulin data anak, nama, umur, lokasi, bahkan rekaman suara atau foto. Anak sering nggak sadar data mereka diambil, asal klik izin demi main game atau pakai AI. Data pribadi anak sangat sensitif. Kalau bocor, bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, bahkan hal yang lebih berbahaya. Selain itu, predator online bisa menyamar jadi AI atau pengguna lain buat mendekati anak dan mengorek info pribadi. Data anak juga bisa dipakai untuk manipulasi, menargetkan iklan, mempengaruhi perilaku, atau membentuk opini tanpa mereka sadari. Mainan AI yang merekam percakapan di rumah bisa mengungkap banyak hal pribadi keluarga. Kalau data bocor atau dijual, privasi keluarga terancam. Banyak aplikasi AI punya kebijakan privasi rumit yang anak-anak dan bahkan orang tua sulit pahami. Anak bisa tanpa sadar menyetujui pengumpulan data yang gak mereka inginkan. Orang tua harus jadi garda terdepan, cek aplikasi, batasi pengumpulan data, dan ajari anak soal literasi digital. Ajari anak jangan sembarangan kasih info pribadi online, selalu minta izin sebelum download atau isi data. Aktif cek pengaturan privasi di gadget anak, gunakan software keamanan yang update. Lindungi anak dari sisi gelap dunia digital. Mereka aset paling berharga. Privasi digital itu hak anak, bukan bonus. Tugas kita menjaga keamanan mereka di dunia maya. Setelah tahu bahayanya, apa yang harus kita lakukan? Larang anak pakai AI? Enggak juga. Yang penting, bijak dan proaktif. Langkah pertama deteksi, amati perilaku anak. Apakah mereka gampang marah tanpa AI, lebih suka ngobrol sama AI daripada manusia, atau nilai akademis menurun? Ajak ngobrol dari hati ke hati, gali apa yang mereka rasakan. Pencegahan, terapkan waktu tanpa AI gadget, misal saat makan, sebelum tidur, atau quality time keluarga. Ajak anak aktivitas offline, olahraga, main board game, baca buku, masak, atau berkebun. Batasi waktu dan konten AI, sepakati aturan bersama anak. Jadilah contoh, kurangi juga penggunaan gadget sendiri. Edukasi anak soal penggunaan AI yang bertanggung jawab kritis, verifikasi info, dan jaga privasi. Kalau anak sudah terlanjur ketergantungan, kurangi akses AI bertahap. Jangan langsung dilarang total. Ajak mereka main tebak kata, puzzle, atau aktivitas yang melatih otak dan kreativitas. Dorong lebih banyak sosialisasi langsung, playdate, komunitas, main di taman. Libatkan anak dalam hobi manual melukis, musik, merakit, menulis cerita. Monitor progres keluarga, catat waktu tanpa layar, dan rayakan pencapaian kecil bersama. Bangun komunikasi terbuka, jadi pendengar yang baik, dan dukung anak melewati proses ini. Jangan cuma jadi polisi, tapi coach yang membimbing dan menyemangati. Tujuan kita anak jadi pengguna teknologi yang cerdas, seimbang, dan bertanggung jawab. Butuh kesabaran dan konsistensi, tapi demi masa depan anak, pasti bisa. Ganbate. Itulah 5 bahaya tersembunyi AI buat anak, plus langkah konkret untuk orang tua. AI itu alat bantu, bukan pengganti skill dasar seperti berpikir kritis, empati, dan kreativitas.
Yuk evaluasi penggunaan AI di rumah. Apakah sudah seimbang dan sesuai kebutuhan anak? Perubahan kecil yang konsisten bisa berdampak besar untuk masa depan anak. Mari bantu anak tumbuh jadi manusia utuh di era AI, cerdas, kreatif, dan berkarakter kuat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Psikologi Otak. Sampai jumpa di video berikutnya.